warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Abdul Marizal dengan NIM 23030446 dari 2 Reka MGT 8 akan membuat video tentang UTS mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Pak Iqbal Ahmed SEMM. Materi pertama yaitu pengantar manajemen dan organisasi. Yang pertama itu adalah pengertian organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama itu ada organisasi profit yang terdiri dari perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, perusahaan multinasional, dan lain-lain. Yang kedua itu ada organisasi non-profit atau nirlaba yang terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kota, lembaga-lembaga, yayasan sosial, dan lain-lain. Sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi itu terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam, dan lain-lain. Yang kedua ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen yang pertama itu pengertian manajemen sebagai ilmu dan pengertian manajemen sebagai seni. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya manusia lainnya. Manajemen sebagai seni adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ada pengertian efektif dan efisien. Efektif itu ialah mengerjakan pekerjaan yang benar. Kalau efisien itu mengerjakan pekerjaan yang benar, mengejar pekerjaan yang benar. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan atau planning. Ialah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan itu seperti penetapan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua itu ada fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam pengorganisasian yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Yang ketiga itu ada fungsi pengarahan dan implementasi atau executing, yaitu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya. Kegiatan dalam fungsi ini ialah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja. Kedua itu memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang terakhir yaitu ada fungsi pengawasan dan pengendalian atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan
dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan dalam fungsi ini yaitu mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan dan mungkin yang ditemukan, melakukan sebagai alternatif solusi atas berbagai masalah terkait dengan pencapaian dan tujuan target bisnis. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi operasional dalam manajemen. Fungsi operasional dalam manajemen itu ada 5, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional atau produksi, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Manajemen sumber daya manusia yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan. Manajemen pemasaran yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsi yang ada, intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsi yang ada, intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan dana bagaimana cara pemenuhan dapat diwujudkan. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu dengan dihitungnya berdasarkan profit. Manajemen informasi. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang ada, pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dan dalam jangka yang panjang. Sekian dari metode 1. Jadi yang kedua yaitu ada manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer. Manajer ialah orang yang melakukan kegiatan manajemen, yaitu individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama peran anggota dan organisasinya. Keahlian manajemen. Yang pertama itu ada keahlian teknis, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga itu keahlian konseptual. Yang keempat keahlian dalam mengambil keputusan. Yang kelima itu keahlian dalam mengelola waktu atau time management skill. Tingkat-tingkat manajemen. Yang paling bawah itu ada manajemen non supervisi, ada manajemen tingkat pertama atau supervisi, ada manajemen tingkat menengah, dan ada manajemen tingkat puncak. Manajemen sebagai sains atau ilmu, pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan, umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Manajemen sebagai seni, pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman, umumnya memperlakukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal. Menjadi manajer memiliki pendidikan dan pengalaman, yaitu melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan, pengalaman dalam berbagai jenis bagian organisasi dan perusahaan, menghasilkan keberhasilan dalam mempelajari dan menggunakan keahlian-keahlian manajemen. Materi ketiga yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Definisinya yaitu usaha suatu bisnis menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan yang meliputi konsumen, bisnis lain, karyawan, investor, dan komunikasi lokal.
Pengelolaan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Pertama itu strategi reaktif, cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua itu strategi defensif, dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga itu strategi akomodatif, perusahaan memberikan tanggung jawab sosial bukan karena menjadi perlunya tanggung jawab sosial itu, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat itu strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Manfaat dari tanggung jawab sosial. Yang pertama itu manfaat bagi perusahaan, munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungan tersebut. Kedua itu manfaat bagi masyarakat, adanya beberapa kepentingan yang diperhatikan oleh perusahaan. Masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen dan konsumen saja. Yang ketiga itu manfaat bagi pemerintah. Sebagai penetapan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Yang tanggung jawab sosial terhadap lingkungan seperti polusi udara, polusi air, tanah, pembuangan limbah beracun dalam. Yang kedua itu tanggung jawab terhadap pelanggan, hak konsumen, penetapan harga yang tidak wajar, etika periklanan. Yang ketiga itu ada tanggung jawab terhadap karyawan, komitmen hukum dan sosial, komitmen etis. Yang keempat itu ada tanggung jawab terhadap penanaman modal atau investor, manajemen finansial yang tidak wajar, cek kosong, insider trading, penyimpangan laporan keuangan. Pendekatan umum tanggung jawab sosial. Yang pertama itu sikap obstruktif, yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan mungkin melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. Sikap defensif, pendekatan tanggung jawab sosial ditandai dengan perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimal atas komitmennya terhadap kelompok atau individu dalam lingkungan sosial tersebut. Yang ketiga itu ada sikap akomodatif, yaitu pendekatan suatu perusahaan dengan melakukannya apabila diminta melebihi persyaratan hukum minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Yang keempat itu ada sikap proaktif, pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan yaitu secara aktif mencari peluang untuk memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Dua jenis personal yaitu nilai terminal, pandangan dan cara pikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya. Yang kedua itu nilai instrumental, pandangan dan cara pikir seseorang yang melakukan untuk segala keadaan yang terima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Konflik nilai ketiga itu konflik interpersonal, konflik individu atau sampai organisasi. Tiga, konflik antar budaya. Mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen dilakukan dengan pelatihan etika, advokasi etika, standar aturan mengenai etika perusahaan, keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Materi yang keempat yaitu perencanaan dan manajemen strategi. Perlu diketahui itu perencanaan ialah proses penetapan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Dan juga diketahui sasaran ialah suatu tujuan yang dikarakteristikkan dengan sesuatu perbandingan jangka waktu yang pendek dengan spesifik pencapaian yang dapat diukur. Arti penting sasaran dan perencanaan. Arti penting sasaran yaitu sasaran memberikan arah, sasaran memfokuskan usaha kita, sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan kita untuk kedepannya. Arti penting perencanaan. Perencanaan ialah
Tanpa perencanaan, para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif. Bahkan mereka tidak mempunyai ide yang jelas tentang apa yang perlu mereka organisasikan. Rencana organisasi, perencanaan strategik yaitu rencana yang didesain oleh manajer tingkat tinggi untuk memenuhi sasaran organisasi yang sangat luas. Perencanaan organisasi, rencana yang terperinci tentang kebutuhan untuk mengimplementasikan strategi ke dalam kegiatan sehari-hari. Pengertian misi, sasaran organisasi secara luas berdasarkan alasan perencanaan yang membenarkan keberadaan organisasi tersebut. Perbedaan antara perencanaan strategik dengan operasional. Dari segi waktu, rencana strategik jangka waktunya melibatkan tahunan bahkan dekade, sedangkan perencanaan operasional tidak. Dari segi ruang lingkup atau cakupan, perencanaan strategik mempengaruhi kegiatan organisasi secara luas, sedangkan perencanaan operasional memiliki lingkup yang sempit dan terbatas. Yang ketiga itu ada dari segi kompleksitas dan pengaruh yang luas. Sasaran perencanaan strategik luas tapi seolah-olah sederhana, sedangkan perencanaan operasional lebih kompleks. Yang keempat itu dari segi ketergantungan. Jika sebuah organisasi ingin efektif, maka rencana dan sasaran operasional harus mencerminkan rencana sasaran strategik. Sebaliknya, misi organisasi yang luas. B. Evolusi konsep strategi atau strategi program luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi tersebut. 2. Definisi strategi menurut Alfred de Chandler. Penentuan sasaran dan tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan dan proses adopsi rangkaian tindakan serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran tadi. Yang ketiga itu manajemen strategik. Proses manajemen yang mencakup penyertaan organisasi dalam membuat rencana strategi dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut. 3. Pendekatan strategi menurut Charles Hoover. Pendekatan kebijaksanaan formulasi. Konsep pengimplementasian peraturan harian yang dapat memisahkan mana yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan oleh area fungsional. Yang kedua itu pendekatan inisial strategi, penentuan sasaran dan tujuan agar dasar secara jangka panjang sebuah organisasi dan pengambilan tindakan yang diperlukan dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga itu pendekatan manajemen strategik. Suatu pola yang diserahkan pada rencana keseluruhan suatu organisasi dapat digagalkan hanya jika perolahan dengan kebijaksanaan dan strategi sebagai suatu faktor kunci dalam manajemen operasi dan kegiatan perusahaan. Tingkatan strategi tingkatan korporasi atau corporate level strategy. Strategi yang dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengawasi perhatian operasi korporasi multilini. Seperti apa yang diterjuni perusahaan, apa sasaran harapan dari setiap bisnis, bagaimana pengolahan sumber daya untuk mencapai semua sasaran tersebut. Strategi unit bisnis atau business unit strategy. Strategi yang dirumuskan untuk sasaran bisnis tertentu. Strategi yang berkaitan dengan bagaimana bisnis bersaing di pasarnya, produk apa yang harus ditawarkan, pelanggan mana yang harus dilayani, bagaimana mendistribusikan sumber daya dalam bisnis, dan apa target bisnis tersebut. Yang ketiga itu ada strategi fungsional atau functional level strategi. Strategi yang dirumuskan oleh bidang fungsional khusus dalam suatu usaha untuk melaksanakan strategi bisnis unit, menciptakan kerangka kerja untuk manajemen
manajer dalam setiap fungsi seperti pemasaran, produksi, keuangan. Isi strategi korporasi. Mutu sebagai bagian dari strategi korporasi. Agar manajemen mutu terpadu dapat berhasil, program mutu harus dihubungkan dengan beberapa sasaran strategi yang jelas. Kedua itu pendekatan portofolio korporasi. Manajemen puncak mengevaluasi setiap unit-unit bisnis korporasi yang bervariasi dengan mempertimbangkan pasar dan sifat internal. Salah satu contoh terbaik pendekatan ini ialah kerangka kerja portofolio Boston Consulting Product. Kerangka kerja portofolio Boston Consulting Group. Unit bisnis dalam kategori bisnis dengan pangsa pasar relatif kecil dan pasar kembang pesat merupakan hal dan tidak pasti. Unit bisnis dalam kategori sapi perah, pangsa pasar relatif tinggi dalam pasar yang tumbuh lambat, menguntungkan dan menjadi sumber uang tunai berlebih dan profit yang tinggi. Unit bisnis dalam kategori bintang, pangsa pasar relatif besar dalam pasar yang tumbuh cepat, pasti amat menguntungkan. Unit bisnis dalam kategori hewan, bisnis dengan pangsa pasar relatif kecil dalam pasar yang pertumbuhannya lambat atau tidak berkembang. 5 kekuatan strategi korporasi. Ancaman dari pendatang baru, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman dari produk substitusi, persaingan antar pesaing. Sekian. Yaitu mendirikan dan memperbaharui organisasi, yaitu kewirausahaan entrepreneur. Seorang pebisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memperkasai perubahan produk. Fungsi yang spesifik untuk kewirausahaan adalah kemampuan mengambil faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dan menggunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Kewirausahaan versus manajemen. Menurut Paul H. Wilke, kewirausahaan mencakup upaya mengawal perubahan dalam produksi, sedangkan manajemen mencakup koordinasi proses produksi yang sudah berjalan. Menurut Peter Drucker, seorang penulis modern, kewirausahaan berkaitan perubahan. Kewirausahaan melihat perubahan sebagai suatu norma yang sehat. Kewirausahaan selalu mencari perubahan, menanggapi perubahan itu dan memanfaatkan sebagai suatu kesempatan. Ketiga yaitu menurut Schumpeter mengartikan kewirausahaan sebagai seluruh proses dari perubahan ekonomi tergantung pada orang yang membuatnya. Wirausahawan Schumpeter mengartikan kewirausahaan sebagai seluruh proses dari perubahan ekonomi tergantung pada orang yang membuatnya. Manfaat kewirausahaan yaitu pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi produk dan jasa yang baru, perubahan dasar pasar. Faktor-faktor psikologi kewirausahaan. Menurut David McClellan tahun 1960 yang menemukan bahwa orang yang mengejar karir dalam kewirausahaan mempunyai kebutuhan yang berprestasi, kebutuhan psikologi untuk mencapai yang lebih tinggi. Orang dalam kebutuhan berprestasi lebih tinggi suka mengambil risiko, tetapi hanya beralasan dan risiko seperti itu yang merangsang mereka berusaha yang lebih keras lagi. Bahwa dalam masyarakat tertentu cenderung ditemukan orang-orang dengan kebutuhan akan berprestasi dengan persentase yang lebih besar. 5 dimensi perbedaan antara manajer kewirausahaan. Menurut Thomas Bagley dan David P. Boy,
Pertama itu kebutuhan akan berprestasi, kewirausahaan mempunyai kebutuhan untuk berprestasi yang lebih tinggi. Selanjutnya itu letak kendali, ini adalah ide bahwa individu mengendalikan hidup mereka sendiri, bukan keberuntungan atau nasib. Ketiga itu toleransi terhadap risiko, kewirausahaan yang bersedia mengambil risiko. Selanjutnya itu toleransi terhadap keraguan. Kewirausahaan lebih banyak menghadapkan keraguan-keraguan karena mereka melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Takut. Kelak selanjutnya itu tingkat laku TPA. Ini mengacu pada dorongan untuk melakukan lebih banyak dengan waktu yang lebih sedikit dan bila perlu melakukan ditentang oleh orang lain. Perbedaan manajer dan kewirausahaan. Wirausaha cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebanggaan mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Manajer cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan. Faktor sosiologi. Faktor sosiologi yang menyebabkan timbulnya wirausaha adalah karena adanya, pertama itu anggota minoritas seringkali merasa majikan mereka melakukan diskriminasi terhadap mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu ada untuk berhasil dalam budaya perusahaan. Beberapa minoritas merasa bahwa mereka harus menjual nyawa mereka dengan menyerahkan identitas ras, etnik, atau seksual mereka. Hambatan terhadap kewirausahaan. Yang pertama itu ada kurangnya konsep yang layak untuk berhasil, kurang mengenal pasar, kurang keterampilan teknis, kurang modal, kurang memahami seluk-beluk bisnis, mudahnya merasa puas dan tidak termotivasi, kelemahan sosial pekerjaan, tekanan waktu, dan gangguan. Memperbaiki organisasi. Peter Senge membedakan dua macam pengalaman organisasi, yaitu pengalaman adaptif dalam organisasi, yaitu mengimbangi perubahan, pengalaman generatif, yaitu kreativitas yang berasal dari usaha bersama di antara anggota organisasi tersebut. Memperbaiki organisasi. Konsep-konsep pengalaman organisasi yang diajukan oleh Peter Senge dan James Brian Quinn menggunakan teknik simpul ganda atau double loop. Pengalaman simpul ganda adalah pengalaman yang mengoreksi kesalahan dengan kembali ke belakang untuk meninjau nilai-nilai yang mendasari dan kebijakan organisasi dalam proses pembuatan keputusan. Pengalaman simpul ganda mengakui bahwa pekerjaan yang terlibat langsung dalam pekerjaan yang sebenarnya akan mempunyai penyelesaian yang lebih baik daripada manajemen. Tipe pengalaman ini dapat mendorong kerja kelompok yang lebih banyak dan organisasi yang lebih efektif. Entrepreneurship, yaitu kemampuan seseorang membuat organisasi adaptif dan memajukan iklim organisasi yang mendukung pengalaman kreativitas. Entrepreneurship jelas berkaitan dengan kewirausahaan, kebiasaan memulai dan mengembangkan bisnis baru dalam struktur organisasi yang sudah ada. Entrepreneurship memerlukan perhatian khusus dari manajer karena berdasarkan desain kegiatan ini memotong dasar aktivitas organisasi yang sudah diterapkan. Hal-hal penting untuk mendukung entrepreneurship yaitu pertama itu tujuan eksplisit untuk proses entrepreneur, sistem pertukaran informasi antar manajer, penekanan pada tanggung jawab dan kewajiban individual, yang keempat itu penghargaan untuk usaha kreatif. Materi terakhir yaitu manajemen sumber daya manusia. Pengertiannya ialah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, motivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya.
Proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada Human Resource Planning, rencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Yang kedua ada Personal Procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga ada Personal Development, mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat ada Personal Maintenance, memelihara sumber daya manusia termasuk di dalamnya memberikan insentif, jaminan kesehatan, keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan dan selain sebagainya. Yang kelima ada Personal Utilizing, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer dan juga separasi. Human Resource Planning, perencanaan SDM, adalah perencanaan strategi untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi atau perusahaan. Langkah-langkah perencanaan SDM itu langkah pertama adalah representasi dan refleksi dari rencana strategi perusahaan. Langkah kedua yaitu analisis dan kualifikasi tugas yang diemban oleh tenaga kerja. Yang ketiga yaitu analisa ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat yaitu melakukan tindakan insentif. Yang kelima adalah langkah evaluasi dan modifikasi tindakan. Personal proses penyediaan tenaga kerja. Yang pertama ada rekrutmen, yang ketiga ada seleksi. Jenis-jenis rekrutmen internal, proses untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada. Rekrutmen eksternal, perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperoleh dari luar perusahaan. Tahapan seleksi tenaga kerja ada seleksi administrasi, kualifikasi, dan sikap dan perilaku. On the job personal development, on the job training meliputi coaching, planned progressing, job rotation, temporary task performance, and personal program. Of the job training meliputi executive development program, laboratory training, organization development. Personal maintenance, pemeliharaan tenaga kerja, adanya kompensasi, penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Yang kedua ada benefit, penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat terpelihara. Personal utilizing atau pemanfaatan tenaga kerja meliputi promosi, yaitu proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi. Ada demosi, penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah. Ada transfer, memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain. Ada separasi, melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja dan lingkungan yang lain. Pandangan atas keberagaman dalam organisasi, keberagaman sebagai keunggulan kompetitif, keberagaman sebagai sumber konflik. Mengelola keberagaman dalam organisasi, faktor individu, ada peran organisasi. Sekian dari yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.